Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Muji Sri Rahayu dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP BKRI Jombang. Nah, materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Serta yang terakhir adalah ciri-ciri bahasa Indonesia ragam baku. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak abad ke-7 pada masa Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu pada saat itu digunakan sebagai bahasa perhubungan atau yang disebut lingua franca. Kini bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa persatuan. Nah, apa saja sih bahasa yang mempengaruhi bahasa Melayu? Di antaranya yang pertama, bahasa Sanskerta, kedua, bahasa Arab, ketiga, bahasa Belanda, keempat, bahasa Inggris, kelima, bahasa asing lainnya, dan yang keenam, kelahiran bahasa Indonesia secara yuridis. Materi selanjutnya adalah kedudukan bahasa Indonesia. Seperti yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. Bahasa yang menjadi pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa. Nah, materi selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia. Apa saja sih fungsi bahasa Indonesia? Ada dua, yang pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional: 1. Lambang kebanggaan bangsa, 2. Lambang identitas bangsa, 3. Alat pemersatu masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial maupun budayanya, 4. Alat perhubung antar budaya dan antar daerah. Selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar resmi di semua lembaga pendidikan, 3. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan pemerintahan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan, 4. Bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Di samping fungsi tersebut, ada fungsi bahasa Indonesia menurut para ahli bahasa. Yang pertama, fungsi pernyataan ekspresi diri. Yang kedua, fungsi komunikasi. Yang ketiga, fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Dan yang keempat, fungsi kontrol sosial. Next, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, apa sih bahasa Indonesia yang baik itu? Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan situasi, kondisi, dan maksud pembicaraan. Dalam situasi resmi, sepantasnya dipergunakan pula dipakai bahasa Indonesia ragam tak resmi, formal. Sebaliknya, dalam situasi tidak resmi, sepantasnya pula dipakai bahasa Indonesia ragam tak resmi atau informal. Tadi kita sudah membahas tentang bahasa Indonesia yang baik. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bahasa Indonesia yang benar. Apa sih bahasa Indonesia yang benar? Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baku. Yang pertama, pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar terjadi pada pemakaian bahasa Indonesia baku di dalam situasi formal. Misalnya, bahasa ragam baku yang dipakai di dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua, pemakaian bahasa Indonesia yang baik tetapi tidak benar terjadi pada ragam informal yang dipakai pada situasi santai. Dan yang terakhir, pemakaian bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar terjadi pada pemakaian bahasa Indonesia ragam santai yang situasi pemakaiannya tidak cocok. Misalnya, bahasa ragam santai dipakai di dalam penulisan karya ilmiah. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah mencapai di materi yang terakhir, yaitu ciri-ciri bahasa Indonesia ragam baku.
Pertama, penggunaan awalan ber dan me secara eksplisit dan konsisten. Mungkin dari teman-teman masih belum ada yang paham eksplisit itu apa. Eksplisit itu seperti penyampaian yang gamblang atau terus terang. Seperti contohnya, ia ngajak saya jalan-jalan di Malioboro. Itu adalah kata tidak baku. Nah, yang baku adalah ia mengajak saya berjalan-jalan di Malioboro. Yang kedua adalah penggunaan kata tugas secara eksplisit dan konsisten. Contohnya sudah saya cantumkan seperti pada video saya. Ia tidak pergi, sakit perut. Itu adalah kata yang tidak baku. Nah, yang bakunya adalah ia tidak jadi pergi karena sakit perut. Jadi ditambahkan kata karena. Ciri yang ketiga adalah penggunaan kata tugas sesuai dengan fungsinya. Contoh, para mahasiswa baru diwajibkan mengikuti penataran P4. Itu adalah kata yang baku. Nah, kata yang tidak baku adalah kepada para mahasiswa baru diwajibkan mengikuti penataran P4. Ciri yang keempat adalah penggunaan struktur logika yang tidak rancu. Kita ambil contoh, mobilnya rusak dalam perjalanan dari Jakarta menuju Merak. Ini adalah kata yang baku. Nah, kata yang tidak bakunya adalah mobilnya rusak dalam perjalanan antara Jakarta menuju Merak. Ciri yang kelima adalah penggunaan lafal baku dalam pemakaian bahasa lisan. Lafal baku adalah lafal yang tidak dikenali lagi ciri kedaerahannya. Yang keenam, menggunakan sistem tulis resmi dalam pemakaian bahasa tulis. Sistem tulis resmi tersebut secara lengkap terdapat pada buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang kita sebut sebagai EYD. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan yang lain.